Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, tim Evander dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya, Muhammad Husaini, selaku ketua tim. Saya, Khalil Wahid sebagai anggota 1. Saya, Kita Syarul sebagai anggota 2. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami di bidang kesehatan yang berjudul Inovasi Perancang Pasien berbasis Internet of Things atau IoT untuk membantu pasien bed rest dalam memenuhi kebutuhan toilet. Di dalam dunia kedokteran, terdapat banyak metode pengobatan berbagai macam penyakit yang menyebabkan pasien harus berbaring cukup lama di atas ranjang. Usia manusia yang semakin hari semakin bertambah membuat organ tubuh mengalami penurunan fungsi kerja, sehingga banyak usia lanjut yang mengalami kondisi tiarap baring atau bed rest. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, biasanya pasien menggunakan popok maupun pispot untuk memenuhi kebutuhan toiletnya. Namun, hal tersebut memiliki dampak resiko bagi pasien seperti infeksi dan iritasi kulit yang disebabkan karena terlalu sering menggunakan popok. Sebelumnya, sudah pernah ada penelitian terkait inovasi tempat tidur pasien bed rest yang dilengkapi dengan toilet. Alat ini menawarkan kemudahan bagi pasien dalam memenuhi kebutuhan toiletnya. Pasien yang ingin buang air besar atau kecil dapat membuka dan menutup pispot secara otomatis melalui tombol yang ada di samping pasien. Sementara itu, untuk membersihkan sisa buang air besar atau kecil serta area genital pasien dapat menyalakan pompa menggunakan sensor tangan dari pasien. Namun, alat ini akan sulit digunakan untuk pasien bed rest yang sudah sangat lemah, sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu menekan tombol-tombol yang digunakan. Berdasarkan permasalahan dan kendala yang terjadi, maka kami, tim Evander Universitas Negeri Yogyakarta, menciptakan sebuah inovasi bangun ranjang pasien untuk membantu pasien bed rest dalam memenuhi kebutuhan toiletnya yang terintegrasi dengan Internet of Things. Alat ini bekerja menggunakan teknologi Internet of Things, di mana pengguna dapat menggunakan smartphone-nya untuk dapat mengoperasikan alat sehingga lebih fleksibel dan mudah dalam pengoperasiannya. Alat ini menggunakan sebuah aktuator yang terpasang di bawah ranjang untuk membuka dan menutup toilet, serta pompa air mini yang digunakan untuk membersihkan toilet serta area genital dari pasien. Ketika pasien merasa ingin buang air besar, maka pasien tinggal mengaktifkan fitur buka pada aplikasi smartphone pengguna dan toilet akan terbuka. Jika sudah selesai buang air besar, pasien dapat mengaktifkan fitur air untuk membersihkan toilet dan area genital pasien. Saat sudah selesai, pasien mengaktifkan fitur tutup dan toilet akan menutup seperti kondisi awal. Berikutnya adalah analisis potensi bisnis. Inovasi yang kami ciptakan dapat digunakan di seluruh rumah sakit di Indonesia serta panti jompo. Mengingat fleksibilitas dan efisiensi kerja dari sistem yang kami gunakan, memudahkan pasien maupun pihak rumah sakit dalam penanganan pasien pasca tindakan medis. Sehingga, dengan kemutahiran teknologi yang diusung pada alat ini dan masih minimnya rumah sakit yang memilikinya, maka inovasi ini berpotensi besar untuk dijadikan bisnis jangka panjang. Dalam menganalisis potensi bisnis dari alat ini, maka akan digunakan metode analisis SWOT yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama strength, kemudian weakness, kemudian opportunity, dan yang terakhir adalah threat. Yang pertama adalah strength atau kelebihan. Kelebihan dari ranjang pasien yang kami rancang adalah 1. Adanya teknologi IoT memudahkan pasien bed rest dalam mengoperasikan ranjang mereka. Yang kedua, fitur toilet otomatis membuat pasien bed rest dapat memenuhi kebutuhan toilet mereka secara mandiri. Yang ketiga, dengan terhubungnya ranjang dengan internet akan memudahkan perawat untuk melakukan monitoring keadaan ranjang. Kemudian weakness,
atau kekurangan. Kekurangan dari ranjang pasien yang kami rancang adalah: yang pertama, penggunaan IoT mengharuskan kondisi jaringan internet pada lokasi penggunaan haruslah stabil. Yang kedua, memerlukan sosialisasi atau pemberian arahan kepada calon pasien yang akan menggunakan ranjang ini. Yang ketiga, dalam penggunaan aplikasi IoT diperlukan perangkat yang memenuhi spesifikasi minimum. Dan yang terakhir, karena ranjang pasien ini menggunakan kode komputer untuk berjalan, maka dimungkinkan akan terjadi error saat menggunakannya. Selanjutnya, opportunity. Peluang yang ada pada alat ini. 1. Era digitalisasi yang sudah ada di depan mata menuntut terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam berbagai hal, termasuk alat-alat kesehatan. 2. Penduduk Indonesia yang diperkirakan akan melonjak pada tahun mendatang tentunya akan menimbulkan permintaan yang tinggi terhadap alat-alat kesehatan, termasuk ranjang pasien. Selanjutnya, ancaman-ancaman yang ada. 1. Adanya aturan di berbagai rumah sakit untuk menggunakan sistem manual yang dipercaya daripada digital yang belum pasti. 2. Karena kendali sepenuhnya diserahkan kepada pasien, maka apabila pasien sulit dalam mengoperasikan ranjang, hal tersebut malah akan menyulitkan pasien tersebut. Berikutnya adalah analisis ekonomi pasar. Rencana anggaran pada pembuatan real alat mencapai Rp3.823. Sehingga dengan anggaran tersebut, kami memproyeksikan untuk harga jual dari alat ini sebesar Rp5 juta. Dengan harga tersebut, sudah cukup ekonomis mengingat kemudahan dan efisiensi pada alat. Pesaing pada bisnis untuk saat ini belum ditemukan karena di Indonesia sendiri, khususnya Yogyakarta, belum ada pembuat ranjang pasien dengan dilengkapi toilet yang dioperasikan menggunakan smartphone. Pengguna menggunakan teknologi Internet of Things. Kelayakan implementasi. Alat ini layak untuk digunakan di rumah sakit maupun panti jompo. Karena selain memiliki fungsi yang penting, alat ini juga tidak banyak menimbulkan dampak negatif bagi pasien maupun rumah sakit. Sehingga alat ini sangat layak untuk digunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.